Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu, walaupun melalui jaringan udara di dalam ibadah live streaming. Semoga melalui ibadah ini Bapak Ibu mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Saya ada ratusan video YouTube, baik pengajaran maupun khotbah-khotbah yang memberikan kekuatan dan juga membangun iman. Dan hari ini kita akan melanjutkan sebuah mini seri dengan tema menemukan kuasa Allah lewat masalah. Sebelum kita membahas kebenaran ini, kita berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat kasih karunia dan penyertaan-Mu kepada kami tidak terhingga. Sehingga kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu, untuk beribadah, walaupun melalui jaringan udara. Justru disinilah ada satu kelebihan, jaringan udara dapat menjangkau ke berbagai daerah, ke berbagai kota, bahkan ke berbagai negara. Sehingga siapapun yang bisa berbahasa Indonesia, bahkan kami juga sudah melakukan translate ke bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, supaya mereka pun dimanapun berada dapat menangkap siaran ini dan mereka mengerti. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami bagi mereka yang rindu menemukan kasih dan kuasa Tuhan, walaupun lewat masalah dan kesulitan. Semoga akhirnya mereka dikuatkan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan memulai sebuah tema kecil yang terdiri dari 3 seri, yaitu mengenal kuasa Allah lewat masalah. Nah, ini adalah seri yang pertama. Lihat gambar animasinya saja kita sudah melihat ada satu masalah, yaitu Yesus berjalan di atas danau yang penuh dengan badai. Secara umum, manusia itu takut dan berusaha menghindar dari setiap masalah karena masalah itu dianggap sebagai penderitaan. Dan itu sebuah fakta kenyataan bahwa setiap masalah itu kita anggap sebagai penderitaan. Padahal kita tidak akan bisa melihat kuasa Allah tanpa lebih dulu mengalami berbagai masalah dan kesulitan. Dengan kata lain begini loh. Segala sesuatu harus diuji baru kita tahu manfaatnya. Engkau tidak akan tahu manfaat air kalau tidak ada api yang menyala. Nah, setelah api menyala disiram air, oh ternyata air menyelesaikan air untuk memadamkan api. Kemudian mereka yang menciptakan pemadam tabung untuk memadamkan api, tabung pemadam kebakaran, itu kan ada di kantor-kantor dimanapun, di gedung-gedung. Bahkan saya yakin di rumah Anda pun ada tabung untuk memadamkan api. Sebelum itu kan harus diuji, dinyalakan api dulu, baru dicoba berhasil nggak? Kalau berhasil berarti alat ini boleh diproduksi secara massal. Kemudian saya melihat banyak juga penjual gas ingin menjelaskan, mempromosikan bagaimana gas ini bisa mematikan api. Gas ini dinyalakan, lalu supaya jika terjadi kebocoran, maka cara mematikan apinya harus begini. Karena itu api dinyalakan dulu baru bisa dijelaskan cara mematikan apinya. Bagaimana kepala gasnya bisa mematikan api dan lain sebagainya. Dengan kata lain, engkau tidak akan bisa merasakan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan penyakitmu kalau engkau tidak jatuh sakit dulu. Betul nggak? Sederhananya seperti itu. Maka tema yang saya kupas saat ini bersama. Mengenal kuasa Allah lewat masalah. Karena itu, seringkali masalah itu sebenarnya bermanfaat. Bukan dihindari,
bukan ditakuti. Tapi engkau harus temukan masalah yang terjadi dalam hidupmu. Apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat masalah yang engkau hadapi. Yang namanya masalah itu cakupannya sangat luas. Ekonomi, engkau bekerja mati-matian, tapi ekonomimu tidak bangkit-bangkit. Honormu kecil. Bahkan engkau sering di PHK. Kerja di sini beberapa bulan di PHK. Kerja di sana beberapa bulan kena PHK. Apes sekali. Lalu, penyakit. Nggak sembuh-sembuh. Penyakit ini belum selesai. Penyakit lain datang. Kemudian, usia tua. Semua orang akan alami. Ketika umur kita sudah mulai tua, penyakit datang, fisik lemah, tidak ada gairah hidup, dan ujung-ujungnya kita meninggal. Kematian juga masalah. Dan kematian bukan hanya menimpa orang tua. Orang muda pun bisa mengalami kematian. Kemudian masalah pernikahan. Konflik dalam pernikahan. Cekcok antara suami istri. Dan itu memang gak mudah. Dua orang dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, jenis kelamin berbeda, karakter berbeda, dipersatukan dalam pernikahan. Sehingga banyak konflik-konflik yang terjadi. Nah, kadang-kadang juga masalah orang tua dengan anak-anaknya. Ngurus anak itu nggak gampang. Apalagi zaman sekarang yang dikenal dengan Gen Z. Berat, sulit. Dan berbagai macam persoalan-persoalan yang lain di dalam hidup kita. Jadi cakupan yang namanya masalah itu sangat-sangat luas. Intinya adalah sebenarnya hidup kita nggak terlepas dari masalah. Namun bagaimana Anda menemukan Tuhan bekerja di dalam masalah yang engkau hadapi, itu yang paling penting. Musa menyebut segala masalah-masalah itu sebagai kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Musa tentang masalah itu. Kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10 sampai 11. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa yang disampaikan Musa adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Sebuah filsafat kehidupan. Bahwa hidup manusia itu penuh dengan penderitaan. 70, 80 sepanjang hidupnya yang paling menonjol itu adalah kesukaran dan penderitaan. Dengan satu kalimat saya katakan, awal kehidupan adalah air mata, akhir kehidupan juga air mata. Waktu lahir, air mata. Waktu meninggal, air mata. Dan sepanjang kehidupan kita, banyak air matanya akan mengiringi kehidupan kita. Waktu sakit, waktu gagal, ekonomi hancur, keluarga hancur, anak rusak, kematian, semuanya banyak air mata yang akan keluar. Dan ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Perhatikan, di dalam masalah dan kesulitan itulah kita mengenal kuasa Allah. Oke? Karena itu, tema 3 seri ini kita akan belajar bahwa lewat masalah, lewat kesulitan, lewat persoalan, lewat penderitaan, engkau akan menemukan kuasa Allah kalau engkau buka matamu dengan baik-baik, engkau jeli melihat. Tapi kalau engkau tidak jeli melihat, engkau akan lewat saja dan engkau berkutat pada masalah dan kesulitanmu. Karena itulah bagaimana menemukan kuasa Allah lewat masalah, jeli melihat kuasa Allah lewat masalah, itu yang paling penting. Dan itu nggak semua orang bisa dapatkan. Makanya 3 judul, 3 seri tema
mengenal kuasa Allah itu masalah, menuntun engkau menemukan Allah sedang bekerja di dalam setiap masalah kesulitan yang engkau hadapi, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Perhatikan, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Mendatangkan kebaikan. Tapi untuk mendapatkan kebaikan itu belum tentu mulus semuanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu bukan hal yang menyenangkan. Kalau di saat kita enjoy, kita sukses, di saat badan kita sehat, saat ekonomi kita lancar, Allah bekerja. Mungkin nggak merasakan kita biasa saja. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi masalah kesulitan, ternyata Allah juga bekerja di sana. Perhatikan kalimat, kita tahu sekarang. Kenapa dimunculkan itu? Kita tahu sekarang karena tidak semua orang tahu bahwa Allah bekerja dalam setiap masalah yang engkau hadapi. Makanya Paulus pun mengungkapkan, kayaknya ini juga menjadi sebuah pengalaman pribadi Paulus. Dia tahu bahwa Allah bekerja di dalam setiap masalah kesulitan. Karena di dalam pelayanan ini Paulus banyak mengalami masalah kesulitan, penderitaan. Dan akhirnya dia temukan bahwa mata Tuhan selalu melihat. Tuhan tahu kok masalah yang kita hadapi. Lalu, bahwa Allah turut bekerja. Nah, ini yang menjadi persoalan. Mungkin kita tahu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tapi masalahnya adalah, percaya nggak Allah bekerja dalam setiap masalahmu? Engkau tahu, belum tentu percaya. Banyak orang tahu Yesus, tapi nggak percaya Yesus. Dan demikian pula banyak orang tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tapi dia nggak percaya bahwa Allah bekerja di dalam setiap masalah. Banyak orang percaya Allah Maha Tahu. Tapi dia nggak percaya Allah sedang bekerja lewat masalah-masalah dan kesulitannya. Karena itulah, dari 3 kali pertemuan itu saya akan singkapkan bahwa Allah benar-benar bekerja lewat masalah, kesulitan, dan penderitaan yang kita hadapi. Dari 3 kali pertemuan itu, Perjanjian Lama saya akan kupas 1 kali, dan Perjanjian Baru saya akan kupas 2 kali. Di Perjanjian Lama kita akan singkapkan tentang Yusuf dan Ayub yang menemukan dan mengenal kuasa Allah lewat masalah yang mereka hadapi. Sehingga kita bisa melihat perkataan mereka bahwa mereka justru temukan Allah, kuasa Allah lewat masalah yang mereka hadapi. Sedangkan di Perjanjian Baru saya akan mengupas 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah badai ombak yang melanda perahu murid-murid dan Yesus ada di sana. Dan yang kedua adalah kematian dan kebangkitan Lazarus. Ini masalah. Tapi lewat masalah mereka temukan kuasa Tuhan. Kita lihat yang pertama. Yusuf mengenal kuasa Allah lewat masalah. Tokoh Yusuf, cerita tentang Yusuf bukan hanya cerita di sekolah minggu, tapi kisah ini juga menjadi kisah yang perlu kita pelajari orang-orang dewasa. Karena banyak kebenaran yang bisa kita temukan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf adalah seorang pemuda yang mengalami banyak masalah. Namun pada akhirnya kisah Yusuf justru menemukan kuasa Allah lewat masalah. Artinya, tanpa mengalami masalah-masalah dan kesulitan, Yusuf tidak akan menemukan Allah bekerja lewat masalah-masalah yang dihadapi.
Dan setelah saya pelajari kehidupan Yusuf, saya sendiri takjub bagaimana Allah bekerja step by step di dalam kehidupan Yusuf untuk mengantar Yusuf menjadi orang yang sukses, mengantar Yusuf menjadi orang yang berhasil. Dari 2 kali mimpi Yusuf, sebenarnya dia juga sudah tahu, punya sedikit gambaran bahwa Allah akan menjadikan dia orang sukses dan punya dampak yang luas. Menjadikan Yusuf orang yang sukses, artinya dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan juga dia akan menguasai ekonomi. Karena dalam 2 kali mimpi ada kaitan dengan masalah ekonomi. 1 kali dalam mimpi mereka dia dengan 11 saudaranya sedang bekerja di ladang gandum, mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkas gandum Yusuf ini tegak berdiri, lalu 11 berkas itu membungkukkan badannya lalu sujud kepada berkasnya Yusuf. Berkas itu berbicara tentang masalah kehidupan, pangan, ekonomi. 11 berkas itu menunjukkan saudaranya. Jadi Yusuf ini secara tafsiran sederhana, dia tahu bahwa suatu hari mungkin saudaranya akan membutuhkan dia, akan bersujud dan minta pertolongan Yusuf. Tapi gambaran nyatanya seperti apa? Yusuf mungkin hanya bisa kira-kira saja. Apalagi Yusuf ini memang dikaruniakan kemampuan menafsirkan mimpi. Mungkin saja dia bisa tafsirkan mimpi dia. Okay? Namun Yusuf ini tidak menyangka bahwa proses yang dia alami itu demikian berat untuk menggenapi mimpinya. Karena itu, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup Yusuf, dia ikuti step by step dan dia coba pelajari pelan-pelan bagaimana Allah bekerja. Allah untuk membentuk kepribadian Yusuf dengan sangat berat. Semua itu terjadi demi mengantarkan Yusuf menjadi mangku bumi di negara besar, yaitu Mesir. Jadi Mesir ini adalah satu negara kuno, satu negara yang sudah terkenal dari zaman dulu. Bukan hanya 1-2 tahun Yusuf mengalami berbagai masalah, kesulitan dan penderitaan. Bukan 1-2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Berapa tahun tepatnya? Coba lihat angka ini. Yusuf ketika dijual dari keluarganya, dia berusia 17 tahun. Ya, 17 tahun. Dia disingkirkan dari rumahnya. Dan ketika dia diangkat menjadi Perdana Menteri, menjadi mangku bumi di kerajaan Mesir, berusia 30 tahun. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa selama 13 tahun barulah Yusuf menjadi orang yang sukses. Mimpi yang diterima dari Tuhan ini akhirnya terwujud. Tapi kita nggak bisa abaikan 13 tahun itu penderitaan melulu. Masalah melulu. Saya akan ungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Yusuf secara ringkas. Selama 13 tahun itu Yusuf mengalami 5 peristiwa yang sangat berat dan menyakitkan. 5 peristiwa besar. Tentu 13 tahun ini 5 peristiwa itu waktunya panjang. Berikut ini kita akan pelajari ke-5 peristiwa secara garis besarnya. Dan saya nggak bisa uraikan secara detail karena bahan kita cukup panjang dan cukup banyak. Yang pertama, Yusuf hendak dijual oleh saudara-saudaranya karena iri kepadanya. Jadi kisahnya itu begini loh. Ayah Yusuf bernama Yakub, atau diganti namanya oleh Allah menjadi Israel. Nah, Yakub ini punya 4 orang istri. 2 istri itu kakak adik, Rahel, Lea dan Rahel. Nah, kemudian dari 2 orang istri kakak adik ini punya 2 orang pelayan. Dua-duanya diserahkan juga kepada Yusuf menjadi istrinya. Berarti diberikan Yakub menjadi istrinya. Berarti Yakub ini punya 4 orang istri. Dari 4 orang istri ini lahirlah 13 anak.
12 laki-laki, 1 wanita. Yang wanita bernama Dinah. Berarti Yakub ini punya satu keluarga besar. Hidup bersama dengan 4 orang istri, 13 anak. Itu bukan hal yang mudah. Kebetulan Yakub juga cukup kaya. Tentu dia juga punya banyak budak, pelayan, banyak kambing domba dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih. Tapi persoalannya adalah Yusuf harus hidup bersama dengan 10 saudara tiri. Karena dari rahim Rahel hanya lahir 2, Yusuf dan Benjamin. Ini dari rahim yang sama. Sisanya 10 dari rahim yang berbeda. Dan dia harus hidup satu keluarga. Dan permasalahannya adalah Yakub lebih sayang, lebih mengistimewakan Yusuf daripada saudara-saudara yang lain, anak-anak yang lain. Sehingga timbullah iri, timbullah kecemburuan, dan kecemburuan itu semakin nyata ketika suatu hari Yakub membuat sebuah jubah maha indah, maha mahal kepada Yusuf. Sehingga Yusuf tanpa sadar dia juga suka pamer-pamer, pakai baju itu, sehingga menimbulkan iri. Dari iri inilah timbul kebencian untuk menyingkirkan Yusuf. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba, lalu Yakub suruh anaknya, coba deh, kakak kamu tuh sudah lama menggembalakan kambing domba, coba engkau pergi lihat apakah mereka baik-baik saja, bagaimana kabar mereka. Karena yang namanya menggembalakan kambing domba itu bukan hari pagi pergi petang pulang, enggak. Seringkali itu bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Sehingga hewan yang digembalakan mungkin waktu keluar 10 ekor, pulang-pulang itu sudah mungkin 15 ekor. Karena banyak yang mengandung dan melahirkan di padang. Sudah lama tidak pulang, akhirnya Yusuf diutus. Dan waktu Yusuf pergi, ternyata dia bawa jubah maha indah, kebanggaan dia juga. Selain membawa makanan-makanan untuk kakaknya. Setelah Yusuf bertemu dengan saudaranya, dan kakaknya itu sempat pindah beberapa tempat. Dan dari jauh mereka melihat Yusuf datang. Sehingga kakak-kakaknya mulai berani. Tuh, tukang mimpi kita datang. Oh ya, kita habisi dia. Dan Yusuf itu rencana mau dibunuh loh. Tapi ada yang mencegah salah satu saudaranya. Sehingga dimasukkan ke dalam sumur. Dengan harapan ketika yang lain lengah, dia mau tarik Yusuf dari sumur itu. Lalu dibebaskan. So, bisa pulang ke ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka melihat ada pedagang-pedagang orang-orang Benjamin yang lewat, pedagang-pedagang pedagang Ismail yang lewat, lalu mereka muncul ide, gimana kita jual saja saudara kita, daripada kita bunuh, kita nggak dapat apa-apa, mendingan kita dapat duit. Yang penting adalah duit dapat, saudara yang membuat kita iri, kita singkirkan dari rumah. Dan akhirnya mereka jual Yusuf itu kepada pedagang Ismail. Dan Yusuf itu akhirnya dibeli oleh Potifar. Siapakah dia? Pegawai istana Firaun. Anda perhatikan pelan-pelan. Dari rumah Yusuf ini sebenarnya tujuannya ingin ketemu dengan Firaun. Tapi bertahap-tahap. Dibenci oleh saudara. Kalau Yusuf tidak dibenci oleh saudaranya, Yusuf nggak akan dijual. Benar gak? Kalau Yusuf disayang oleh keluar saudara-saudara, Yusuf nggak akan dijual. Dan kalau Yusuf tidak dijual, maka tidak akan sampai istana Firaun. Siapakah Yusuf itu? Hanya gembala kecil. Dan kemudian yang membeli itu adalah Potifar, pegawai istana. Coba kalau yang membeli itu orang lain, nggak sampai istana juga. Jadi pelan-pelan Tuhan tuntun. Tapi setiap tuntunan Tuhan, masalah itu muncul. Kemudian yang ketiga, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dengan tuduhan hendak memperkosanya. Kemerdekaan Yusuf itu hilang ketika diperjualbelikan. Seperti seekor hewan saja dijualbelikan. Dibeli oleh Ismail. Ismail menjual Yusuf. Jadi seperti barang. Status itu budak. Nah setelah dia kerja di rumah Potifar. Rupanya Yusuf ini ganteng. Seorang yang karakternya sangat bagus, masalah muncul lagi. Tante istri Potifar, naksir kepada Yusuf. Nah ini dia masalahnya. Seorang nyonya naksir sama pembantunya. Dan itu bukan sekedar budak. Kisah cinta nyonya kepada budak, kalau dibuat jadi novel, itu mungkin menarik juga itu Bapak Ibu.
Dan itu masalah. Yusuf ini seorang yang sangat menjaga kekudusan. Dia tahu Allah selalu mengawasi dia. Jadi dia selalu melihat Allah bekerja di dalam masalah dia. Tapi herannya masalah selalu muncul. Kenapa? Karena memang ada rencana Tuhan juga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar tanpa diperiksa kebenarannya. Tapi itu juga rencana Allah. Allah sedang bekerja. Karena apa? Karena nanti di dalam penjara ini Yusuf akan dipertemu dengan orang yang lebih dekat lagi kepada Firaun. Siapa dia? Juru minum dan juri raja Firaun. Kalau Potifar, ini kepala pengawal istana Firaun, bertemu dengan Firaun belum tentu seminggu sekali. Tentu ada hal-hal penting baru bisa ketemu dengan Firaun. Tapi juru minum dan juru roti raja setiap hari bertemu dengan raja. Bukan hanya setiap hari, mungkin sehari bisa 3-4 kali. Karena raja kan makan, kalau raja makan minum sehari 3 kali. Nah juru minum, juru roti ini yang mempersiapkan semuanya sehingga bebas keluar masuk ke ruang pribadinya Firaun. Bapak Ibu saya kasih, bagaimana step by step Tuhan tuntun. Tapi itu setiap step itu Tuhan bekerja. Tapi semua harus mengalami penderitaan. Ketika Yusuf di dalam penjara nggak enak. Di dalam Kejadian tidak dilukiskan secara mendetail, tapi di dalam kitab Mazmur dijelaskan secara mendetail. Yusuf ini juga sempat dibelenggu, sempat dirantai ketika masuk dalam penjara. Sebelum kepala penjara melihat karakter Yusuf lalu memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengurus napi-napi yang lain. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah kita penderitaan 13 tahun 5 penderitaan ini dialami oleh Yusuf. Setelah mengalami masa proses 13 tahun yang sangat berat dan menyakitkan, akhirnya Yusuf bertemu dengan Firaun ketika Firaun itu mendapatkan mimpi. Dan ketika juru minum yang mimpinya berhasil ditafsirkan oleh Yusuf, itu juga dilupakan. Yusuf juga dilupakan. Berapa lama dilupakan? 2 tahun. Dan waktu 2 tahun tuh gak enak di dalam penjara. Kebebasan gak ada. Dan itu memang dalam rancangan Tuhan lah. Kenapa demikian? Setelah 2 tahun kemudian, Firaun baru bermimpi. Jika juru minum itu langsung ingat pada Yusuf lalu ceritakan kepada Firaun, oh, di dalam penjara aku menemukan satu anak muda yang bisa menafsirkan mimpi, bla 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 bla. Diceritakan ke Firaun. Mungkin Firaun akhirnya bertindak, oke, keluarkan Yusuf. Dicek benar gak masalahnya? Kalau enggak, berarti dilepaskan. Apa yang terjadi? Yusuf akan kembali ke rumahnya menjadi gembala kecil. Nol lagi. Dan itu memang ada di dalam rancangan Tuhan. Waktunya Tuhan. Makanya Pengkhotbah pasal 3:11 dikatakan indah pada waktunya. 2 tahun. Karena setelah 2 tahun barulah Firaun bermimpi. Justru berbagai masalah kesulitan ini, Yusuf bisa melihat kuasa Allah secara nyata. Dan bagaimana perkataan Yusuf tentang hal itu? Yusuf membagikan pengalaman hidupnya bagi kita semua. Bahwa lewat masalah kesulitan itulah Tuhan bekerja. Kejadian pasal 50 ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Mimpi Yusuf tentang 11 berkas gandum yang datang sujud menyembahnya itu beberapa kali terjadi. Dan akhirnya mimpi menjadi kenyataan. Yusuf jadi penguasa di Mesir. Saudara-saudari tidak tahu bahwa yang mereka sembah atau sujud di hadapannya itu adalah saudara yang pernah mereka jual, Yusuf. Karena selang 13 tahun kehidupan Yusuf berubah, penampilan berubah total. Sehingga saudara tidak menyangka. Mungkin ada sedikit gambaran, wajah ini rasanya tidak asing. Atau mungkin Yusuf karena sudah pakai penampilan berbeda, mukanya mungkin ditutup atau apa, kita tidak tahu. Intinya mereka tidak sangka sama sekali yang mereka hadapi
di depan mereka seorang penguasa di Mesir adalah saudara tiri mereka. Nggak menyangka. Nah, singkat cerita, Yusuf memperkenalkan diri, lalu Yusuf memboyong semua keluarganya, bapaknya, 11 saudaranya bersama istri-istri mereka, 71 jiwa ke Mesir dan ditempatkan di tanah Goshen. Sampai akhirnya Yakub meninggal di Mesir. Nah, setelah Yakub meninggal, saudaranya kemudian mulai ketakutan. Wah, habislah kita. Selama ini kita masih tidak dicelakai oleh Yusuf, karena Yusuf mungkin masih takut sama papa kita, Yakub. Dan papa kita sudah meninggal. Wah, habis deh. Kita mungkin akan ditekan Yusuf untuk balas dendam. Maka 11 saudaranya itu lalu mengirim utusan, tolong sampaikan pesan bapak kami kepada Yusuf. Pesannya apa? Jadi mereka tuh mengarang sebuah cerita. Kayaknya cerita ini supaya ini pesan terakhir dari bapak mereka agar ya Yusuf itu mengampuni mereka. Sehingga mereka datang juga sujud, mohon pengampunan. Kami siap menjadi budakmu. Terserah engkau mau lakukan apa kepada kami. Yusuf dulu dijual sebagai budak. Sekarang mereka justru ingin memperbudak diri mereka. Siap menanggung kesalahan mereka. Tapi bagaimana reaksi Yusuf? Kita lihat. Reaksi Yusuf itu luar biasa di ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Artinya, nggak usah takut, nggak mungkin aku menghakimi, nggak menghukum kamu, karena aku bukan Allah. Lalu ayat yang ke-20, inilah perkataan Yusuf yang menggambarkan dia menemukan Allah lewat masalah. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan kalimat ini sangat positif. Sangat optimis. Kalimat ini muncul karena Yusuf menemukan Allah lewat masalah-masalah yang dialami. 13 tahun. Okay. 13 tahun mengalami 5 penderitaan besar. Belum lagi penderitaan-penderitaan kecil lainnya. 5 penderitaan besar. 13 tahun. Dan justru di dalam penderitaan masalah kesulitan itulah Yusuf menemukan rancangan Allah, kehendak Allah. Memang Allah sengaja membiarkan masalah itu terjadi untuk mengantar Yusuf pada puncak kekuasaannya. Kalau begitu, jika Yusuf tidak mengalami masalah itu, Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir? Nggak bisa. Berarti dari sini kita melihat suatu fakta, mengenal kuasa Allah lewat masalah. Nah, ini kisah Yusuf selesai. Berarti segala masalah, kesulitan, penderitaan yang engkau hadapi pada saat ini, mungkin engkau sedang diproses sama seperti Yusuf. Allah ingin mengangkat engkau lebih tinggi, menaikkan level kehidupanmu, baik ekonomi, masalah dan ekonomi maupun popularitas engkau dan lain sebagainya. Allah punya tujuan. Allah bekerja dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kisah Yusuf. Lalu kisah yang kedua, Ayub. Sama seperti Yusuf. Ayub juga menemukan kuasa Allah lewat masalah yang dihadapi. Dan masalah yang dihadapi jauh lebih berat kalau dibandingkan Yusuf tadi. Ya? Lebih menderita. Tapi justru semakin berat penderitaannya, dia semakin menemukan kuasa Allah. Ayub adalah tipikal manusia yang paling banyak mengalami penderitaan. Paling banyak. Karena kalau kita baca dari Alkitab, dari Kejadian sampai kita Wahyu,
tidak ada satupun yang mengalami penderitaan melebihi Ayub. Bahkan mungkin di muka bumi sampai hari ini pun tidak ada orang yang mengalami penderitaan lebih daripada Ayub. Makanya kisah Ayub itu sengaja dilukiskan begitu beratnya penderitaan manusia. Tapi justru dari penderitaan itulah manusia menemukan kuasa dan kasih Allah. Namun justru melalui masalah penderitaan Ayub itulah Ayub lebih mengenal kuasa Allah secara nyata dalam hidupnya. Dengan kata lain, Ayub tidak akan lebih mengenal kuasa Allah kalau dia tidak mengalami masalah. Ayub awalnya memang sudah percaya Tuhan, tapi belum menemukan mengenal Allah secara pribadi. Berikut ini perkataan Ayub mengungkapkan pengenalan dia akan kuasa Allah yang nyata dalam kehidupannya setelah dia melewati masalah yang sangat berat. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Perhatikan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Mungkin kita juga sama. Hari ini engkau bisa mengenal Tuhan karena orang memberitakan kepada engkau. Betul? Hari ini kita bisa mengenal Yesus Kristus karena kita mendengarkan Injil. Ada yang memberitakan. Tapi persoalannya adalah engkau mengalami pribadi enggak Yesus Kristus? Saya yakin banyak orang Kristen belum mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga nggak tahu. Hari ini saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya menghadapi pengalaman pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Ketika saya tinggal di Pontianak, saya sedang sekolah di Semea Negeri 2, di kelas 2. Saya kena kanker liver. Dan dokter sudah vonis saya pasti mati. Karena nggak obat. Jadi dokter sudah memvonis tinggal tunggu waktu. Singkat cerita, oke? Singkat cerita karena kesaksian saya cukup panjang. Dan akhirnya suatu hari, setelah 1 tahun sakit parah. Suatu hari saya bernasar, Jumat malam. Waktu saya ke gereja saya bernasar. Tuhan, jika engkau benar ada. Tuhan Yesus, jika engkau punya kuasa. Dulu engkau sanggup menyembuhkan macam-macam penyakit. Bahkan orang mati pun engkau sanggup membangkitkan. Masa penyakit kanker leverku tidak bisa sembuh? Jika engkau sembuhkan aku akan mempersembahkan diriku menjadi pelayan engkau. Dari saya bernasar sampai sembuh total 2 minggu. Jadi hari ini saya seharusnya sudah hidup. Saya 30 tahun yang lalu seharusnya saya sudah mati. Tapi saya masih hidup karena pengalaman pribadi. Artinya, kalau saya tidak mengalami kanker liver, tidak mengalami penderitaan, 1 tahun terbaring di ranjang, saya nggak akan menemukan kuasa Tuhan. Dan saya nggak mungkin jadi hamba Tuhan. Karena saya tidak ada cita-cita menjadi pendeta. Tidak ada cita-cita jadi hamba Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ayub itu menjadi sebuah fakta. Dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dan lihat, pasal 42 artinya Ayub itu sudah dipulihkan. Dan dia berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Penderitaan bermanfaat nggak? Bermanfaat. Justru melewati penderitaan itulah Ayub itu kemudian mengenal kuasa Allah. Sehingga ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam abu dan debu dan abu. Jadi ketika Yusuf juga manusia biasa. Artinya ketika dia mengalami segala masalah, kesulitan, penderitaan, dia juga sempat mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa bisa terjadi? Komplain kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah hidup dengan baik di matamu. Aku tekun beribadah kepadamu. Takut akan Allah, menjauhi segala dosa dan kejahatan. Tapi apa yang aku terima Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Jadi Ayub ini sempat bergumul, sempat mempertanyakan kasih dan keadilan serta kuasa Allah. Engkau Allah yang maha kuasa. Masa aku mengalami penderitaan, engkau tidak sanggup menolong aku? Tapi setelah
dia dipulihkan Tuhan, matanya terbuka. Dia berkata, sekarang mataku memandang Engkau. Sehingga komplain-komplain Ayub ini dia tarik kembali. Tuhan, aku cabut kembali perkataan-perkataanku yang menuduh Engkau tidak layak. Karena apa? Karena justru lain masalah, Ayub menemukan kasih Allah, kuasa Allah, berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupannya. Dan kita akan selidiki bagaimana Ayub menemukan kasih dan kuasa Allah lewat masalah. Penderitaan apa saja yang dialami oleh Ayub dan bagaimana dia menemukan kuasa Allah melalui segala masalah dan penderitaan yang dialami. Oke. Akan saya kupas secara singkat di bawah ini. Kita lihat masalahnya. Diawali dengan kisah keluarga Ayub yang sukses dan bahagia bersama dengan istri dan 10 anaknya yang sudah dewasa. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Sebelah timur, Ayub menjadi orang yang paling kaya. Dan berapa banyak kekayaannya, perhatikan hewan-hewan yang dimiliki Ayub, terutama angka-angkanya. Karena nanti saya akan buktikan, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat, dan angkanya itu bulat persis. Misalnya, 3.000 onta menjadi 6.000. 500 pasang lembu menjadi 1.000 pasang. Unik sekali. Jadi Ayub ini kaya. Punya banyak budak. Banyak pelayan. Dan punya 10 anak. 7 laki-laki, 3 perempuan. Jadi boleh dikatakan kehidupan demikian adalah kehidupan impian bagi banyak orang. Dan Ayub sudah hidup dalam impian yang begitu menyenangkan. Duit banyak. Apapun yang diinginkan terjadi. Hidupnya enjoy. Badan sehat. Bapak Ibu saya kasih. Ini keluarga impian. Tapi masalah datang. Kita lihat harta kekayaan dan keluarga Ayub. Ini hewan-hewan Ayub. Kambing domba 7.000, onta 3.000, lembu 1.000, keledai betina 500 ekor. Kemudian memiliki banyak sekali budak-budak. Budak untuk menggembalakan kambing domba, untuk mengurus keluarga Ayub. Karena anak-anaknya pun masing-masing punya rumah, pasti punya. Kalau 10 rumah berarti paling minim itu puluhan pelayan untuk membereskan rumah anak-anak Ayub. Kemudian keturunannya laki-laki 7, perempuan 3. Tapi sayang sekali. Segala yang dimiliki Ayub dalam sekejap habis semua. Badai dahsyat menerpa Ayub. Semua kekayaan Ayub, budak-budaknya, dan 10 anaknya mati habis semua. Luar biasa. Makanya kenapa saya katakan, di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih menderita daripada Ayub. Kita punya anak. Satu saja mati, kita sudah komplain habis-habisan kepada Tuhan. Bagaimana jika 10 anak kita mati? 10 loh. Anak Ayub, hewan harta kekayaan. Dan Ayub juga menderita penyakit kulit. Kita lihat, bukan dalam 1-2 tahun Ayub itu mendapatkan semua harta kekayaan. Jadi hewan itu beranak kan nggak dodot-dodot seperti kelinci banyak. Enggak. Onta termasuk yang sulit untuk bisa mendapatkan anak dan waktunya itu panjang. Bisa dicek di YouTube, di Google, berapa onta, berapa lama, berumur berapa baru bisa mempunyai keturunan, lalu berapa lama baru bisa melahirkan 1 ekor. Enggak gampang.
Jadi kalau dia punya unta 3.000, itu pasti hasil dia dapatkan dari bertahun-tahun lamanya. Tapi dalam sekejap habis. Nah demikian pula 10 anak. Dan anak-anak Ayub itu digambarkan sudah dewasa. Sudah dewasa. Dan mereka suka pesta secara bergiliran. Di rumah masing-masing. Artinya, jika 10 anak sudah dewasa, katakanlah yang paling besar umur 20, kalau umur 20 yang paling kecil berapa? 10 kan? Apakah 10 sudah bisa mengarahkan pesta untuk saudara-saudaranya? Belum tentu. Berarti intinya 20 tahun mendapatkan anak itu. Tapi dalam sekejap semuanya hilang. Siapa yang sanggup terima? Semuanya hilang dalam sekejap. Bukan pelan-pelan, dalam tempo sesingkat-singkatnya. Habis semuanya. Dan lebih berat lagi adalah bukan hanya semua kekayaan habis, bukan hanya pelayan-pelayannya dihabisi, dan bukan hanya 10 anak yang mati, tapi Ayub pun mengalami penyakit parah. Kalau istilah sekarang itu adalah kanker kulit. Ayub pasal 2 ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpaknya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Lalu sambil duduk di tengah-tengah abu. Ternyata di zaman Ayub sudah ada beling ya. Beling. Bagaimana membuat beling? Beling itu kan bukan hasil tambang, tapi hasil proses. Mana ada tambang digali dapat beling? Kayak nggak ada. Nah, kenapa Ayub pakai beling? Karena masalah begini. Seluruh tubuh dari kepala sampai ke kaki bernanah, bau busuk, lecet, gatal. Karena itulah 10 jari Ayub mungkin sudah nggak bisa menggaruk. Karena setiap garuk kan kuku nempel nih. Tangan bau, dia pakai beling. Selain lebih tajam dari kuku juga beling sekali dia usapkan, nananya bisa ikut dibuang. Jadi bayangkan kenapa Ayub pakai beling. Karena banyak nanah di dalam tubuhnya. Jadi begitu dia keset, nanah itu segumpal dibuang. Baunya minta ampun. Aduh, kebayang saja nggak bagaimana penderitaan Ayub itu loh. Okay? Sampai akhirnya ketika Ayub punya 3 orang teman dekat datang melihat Ayub. Kita lihat kondisi Ayub. Ayub pasal 2 ayat 11, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Zofar orang Naamah. Mereka sepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Jadi mereka baru dapat berita, tapi belum lihat gambar nyata kondisi Ayub seperti apa. Dan begitu mereka datang, mereka terkaget-kaget. Ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Padahal itu sahabat loh. Yang namanya sahabat pasti mengenal wajah Ayub, pasti mengenal potongan tubuh Ayub, tingginya. Tapi sudah nggak kenal kenapa? Karena seluruh tubuhnya itu penuh dengan nanah, bengkak-bengkak, wajahnya itu juga penuh dengan borok. Sehingga ini benar Ayub nggak sih? Hancur-hancuran badan dia. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Temannya yang menangis loh. Karena melihat ternyata yang mereka dengar tentang penderitaan Ayub jauh dibandingkan dengan mereka saksikan saat ini. Lalu mereka mengoyakkan jiwanya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Menaburkan debu dan mengoyakkan jiwa itu ada menyatakan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Setelah itu, ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Duduk bersama 7 hari 7 malam. Dan selama 7 hari 7 malam itu nggak ada satupun yang mengucapkan sepatah kata pun. Karena nggak tahu kalimat apa lagi yang bisa dipakai untuk menghibur Ayub. Karena penderitaan yang dialami. Sudah nggak ada kata-kata yang bisa, oh Ayub sabar ya. Gimana sabar lagi? Sudah hancur-hancuran. Semua anak mati semua. Semua kekayaan Ayub habis semua.
Dan sekarang Ayub pun ditimpa oleh kondisi yang sangat menyakitkan, kanker kulit yang ganas. Jadi, berapa berat masalah yang kau hadapi? Ekonomi, keluarga, penyakit? Coba dibandingkan dengan Ayub. Tidak seujung kuku Ayub penderitaan kita. Kita saja sudah mengeluh, kita saja sudah protes kepada Tuhan. Tapi dari sini kita belajar satu hal. Setelah membaca kitab Ayub, barulah kita tahu bahwa semua masalah dan penderitaan Ayub itu bersumber dari iblis. Serangan iblis dalam hidupnya. Saya pernah mengupas satu tema yang cukup panjang. Kalau nggak salah ada 20 sesi. Dunia roh. Dan salah satu yang saya kupas itu tentang kehidupan Ayub adalah dari dunia roh menuju dunia nyata. Dalam dunia roh, iblis menyerang Ayub, tapi di dunia nyata Ayub alami. Itu tema sangat menarik. Dari dunia roh menuju dunia nyata. Iblis dapat menggunakan berbagai macam cara yang tidak terduga oleh kita untuk membuat hidup kita mengalami penderitaan sama seperti Ayub. Dan saya akan singkapkan, paling tidak ada 6 cara iblis menyerang Ayub. Oke? Ada 6 cara iblis menyerang Ayub. Dan cara-cara iblis ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Kita pikir ini biasa saja, padahal itu serangan dari iblis. Dan kita lihat cara-caranya. Oke, yang pertama. Kita lihat dulu ini lembu, sapi, harta kekayaan Ayub, 10 anak kesetaan Ayub dan konflik pernikahan. Oke. Lembu, sapi Ayub bagaimana dihabisi oleh iblis? Perampokan orang Sheba. Iblis menggerakkan orang-orang Sheba, perampok-perampok. Begitu ketemu lembu, sapi dan keledai Ayub, lalu semua gembala-gembala lembu, sapi, keledai itu dibunuh. Hanya sisa satu yang hidup datang untuk melaporkan kepada Ayub. Dan unik, semua gembala dibunuh, sisa satu memang sengaja dilepaskan atau memang terlepas, dia kabur, tapi intinya bisa melaporkan ke Ayub untuk menyerang mental Ayub. Setelah itu hewannya dirampok. Lalu kambing domba. Bagaimana kambing domba dihabisi oleh iblis? Iblis menggunakan api. Bayangkan api untuk memasak air, memasak makanan, ternyata bisa dipakai oleh iblis. Tiba-tiba api turun dari langit, membakar habis semua kambing dombanya. Ini tidak dirampok, dihabisi, dibakar semuanya kambing domba, termasuk gembala-gembalanya. Jadi, kebayang nggak berapa luasnya api? Apakah bulat-bulat satu-satu dijatuhkan dari langit? Enggak. Saya yakin satu gumpalan api. Kalau kambing domba itu mungkin nggak bisa melihat ke atas dan tidak punya otak. Ketika api turun dari langit di depan, mereka tetap lari ke depan. Tapi gembala kan setidaknya bisa melihat ke langit. Ketika mereka lihat api mau turun dari langit ke arah depan, gembala pasti lari ke belakang. Ketika api turun di sebelah kiri, mereka lari ke sebelah kanan. Tapi mereka pun nggak bisa lari. Artinya api itu gumpalannya besar dan juga kecepatannya sangat tinggi. Sehingga gembala-gembala tidak bisa kabur. Habis semuanya. Mati terpanggang kambing, domba, dan gembala. Lalu unta. Nah ini iblis gerakkan peperangan. Di sini disebut pasukan Kasdim. Kalau pasukan berarti ini kan tentara. Dan tentara pun digerakkan untuk merampas unta-unta. Untuk apa? Kayaknya tentara membutuhkan unta-unta itu untuk alat angkut. Kan zaman dulu kan nggak ada kendaraan. Alat angkut militer. Alat angkut perang. Alat angkut untuk konsumsi para tentara. Tapi itu didapatkan bukan beli, dirampas. Dan waktu dirampas, gembala-gembala unta itu dibunuh semua. Tapi sini jelas perbuatan iblis. Lalu kematian 10 anak. Iblis pakai apa? Angin. Bukankah angin itu hal yang biasa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Begitu kita keluar dari depan rumah kita, kita sudah bisa temukan angin. Angin menggoyang-goyang pohon.
Ketika kita dalam rumah pun, ketika kita pasang kipas angin, lalu ada sesuatu yang melambai-lambai karena ada kekuatan angin, kita bisa merasakan angin itu biasa. Tapi iblis bisa menggunakan angin. Kira-kira berapa kekuatan angin dan kecepatan angin sehingga anak-anak Ayub yang 10 orang sedang di dalam rumah tidak bisa menyelamatkan diri. Satu pun nggak bisa selamat. Berarti kekuatan angin luar biasa, kecepatan angin bisa langsung meroboh, menghancurkan bangunan itu. Sehingga 10 anak-anak Ayub mati tertimpa oleh bangunan. Dan saya yakin, bukan hanya 10 anak. Tentu ketika mereka sedang merayakan pesta, ada pelayan-pelayan pun ikut mati semua di sana. Mengerikan. Iblis bisa menggunakan api, iblis bisa menggunakan angin. Dan yang lebih hebat lagi, sekarang kita lihat. Penyakit kanker kulit. Dari mana? Ternyata dari iblis juga. Kita sudah baca di Ayub pasal 2, 7-8. Iblis mendatangkan penyakit kanker kulit kepada Ayub. Dan di awalnya saya tahu kena kanker kulit. Hari ini. Kalau kita ambil nanah Ayub, lalu dicek di laboratorium, percayalah akan muncul kanker kulit. Kita pikir, wah ini penyakit biasa saja. Ternyata itu dari iblis. Artinya iblis bisa membuat engkau sakit. Serangan jantung lah, sakit ginjal lah, sakit mata lah, sakit segala macam penyakit. Tapi hati-hati juga, bukan berarti setiap penyakit itu dari iblis. Enggak juga, bisa saja karena pola hidup kita enggak sehat, makan kita enggak benar sebagai atau faktor usia. Tapi salah satu penyebab penyakit itu dari iblis. Lalu konflik dalam pernikahan. Iblis menciptakan ketegangan istri Ayub dengan Ayub. Sampai istrinya kehilangan iman. Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau kepada Allahmu? Hai Ayub, untuk apa kau sembah Allah demikian? Nggak usah. Di mana perlindungan, di mana kasih Allah engkau? Kita lihat, 10 anak kita sudah mati. Harta kekayaan sudah kita habis semua. Dan engkau kena penyakit kulit yang begitu parah. Aku tidak sanggup merawat engkau lagi. Kutuki Allahmu, matilah. Bayangkan, suami istri dikonflikkan oleh iblis. Karena istri tidak bisa terima kenyataan. Sehingga Ayub juga memarah istrinya dengan cukup keras. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Emangnya kita harus terima yang enak-enak saja dari Tuhan. Tidak mau yang enak. Yang tidak enak tidak mau terima. Bayangkan bagaimana hebatnya Ayub. Dalam kondisi tidak enak pun dia masih percaya Tuhan tidak mungkin bertindak sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kita lihat, apa yang dialami oleh Ayub yang tampak itu adalah masalah dan penderitaan. Lihat 6 poin ini, yang muncul itu masalah dan penderitaan. Bagaimana kita bisa melihat dan menemukan kuasa Allah bekerja secara nyata? Sedangkan masalah datang bertubi-tubi. Kalau engkau di posisi Ayub, masih bisakah engkau melihat Allah sedang bekerja lewat masalah kesulitanmu? Saya katakan tidak mungkin. Tapi itulah kenyataan. Allah sedang bekerja, Allah sedang memproses Ayub untuk menaikkan level iman Ayub, menaikkan level ekonomi Ayub, menaikkan level-level segalanya. Dan hasilnya seperti apa? Bapak Ibu yang saya kasih, hasilnya seperti yang Ayub katakan, yang sudah kita baca, Ayub 42 ayat 5, sekarang hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Artinya, sebelum Ayub mengalami masalah itu, dia mengenal Tuhan itu hanya ya dari kata orang. Belum punya pengalaman dan belum melihat kuasa Allah secara nyata. Tapi sekarang dia berkata, mataku memandang engkau. Pengalaman demikian itu nggak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman penjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak bisa dipaksakan. Itu pengalaman pribadi. Engkau harus alami untuk pertumbuhan imanmu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Dan hasilnya itu luar biasa. Bagaimana Ayub bisa menemukan Allah bekerja dalam masalah dan kesulitan dia? Pertama, dia mendapatkan perlindungan dari Allah. Lalu yang kedua, terjadi pemulihan. Allah mengembalikan milik Ayub 2 kali lipat. Jadi intinya adalah Allah ingin memberkati dia, tapi Allah memproses dia dulu untuk dapat 2 kali lipat itu. Karena itulah Ayub tidak akan dapat 2 kali lipat itu
kalau dia tidak mengalami kehancuran seperti itu. Oke, kita analisa 2 kali lipat. Yang pertama itu adalah perlindungan Allah bagi Ayub. Perlindungan Allah. Proteksi Tuhan kepada Ayub tampak jelas dalam dialog antara iblis dengan Allah. Bagaimana Allah memproteksi, bagian Allah melindungi Ayub. Kita lihat Ayub pasal 1 ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi dengan kata lain begini loh. Iblis yakin bahwa seseorang bisa menyembah Allah karena ada sesuatu. Lalu ayat 10-11 kita lihat lebih jauh. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kita lihat dialog antara Allah, iblis dengan Allah. Allah kan memuji Ayub. Hei, iblis, kamu melihat nggak hambaku Ayub? Di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ternyata di muka bumi ini ada iman seperti itu loh. Jadi Allah itu bangga sekali kepada Ayub. Kemudian iblis berkata, Ayub memang bisa beriman, bisa menyembah engkau. Kalau engkau tidak lindungi dia, tidak pagari dia, tidak memberkati kehidupannya, coba engkau ambil semua itu. Dia pasti mengutuk engkau, berbalik kepada engkau. Bapak Ibu yang saya kasih, jadi begini loh maksudnya. Iblis beranggapan bahwa hubungan antara Allah dengan Ayub adalah hubungan yang bersifat transaksional. Transaksional. Artinya, kalau Allah melakukan ini, aku akan lakukan itu. Kalau Allah memberkati aku pasti akan bersyukur kepada Tuhan. Transaksional. Jadi, kalau kita lihat di sini, iblis itu menilai bahwa seseorang punya iman kepada Tuhan. Seseorang akan tekun berdoa dan menyembah Tuhan karena bersifat transaksional. Jadi iblis beranggapan bahwa seseorang tidak mungkin akan tekun beribadah, menyembah dan hidup benar di mata Tuhan kalau orang itu tidak diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Karena itu sifat transaksional itu iblis percaya terjadi pada semua orang. Maka ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis melakukan transaksional dengan Yesus. Kita lihat Matius 4 ayat 8-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Transaksional enggak? Transaksional. Artinya, engkau mendapatkan semua ini? Oke. Syaratnya, sembah aku dulu. Artinya ada semacam transaksi. Hubungan transaksional. Karena itu, iblis yakin Ayub bisa punya iman seperti itu kepada Allah juga karena transaksional. Karena Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Karena itu iblis punya keyakinan seperti itu. Maka keyakinan itulah dia coba tawarkan kepada Yesus. Oke, semua akan kuberikan kepadamu dengan satu syarat. Sujud sembah aku. Itulah yang saya katakan iman yang bersifat transaksional. Apakah Ayub juga seperti itu? Untuk membuktikan bahwa tidak semua iman kepada Allah itu bersifat transaksional, maka ayat selanjutnya Allah izinkan iblis menyerang Ayub, namun tetap dalam proteksi Allah. Allah izinkan, tapi Allah tetap proteksi Ayub. Kita lihat bagaimana proteksi Allah. Ayub 1:12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan.
Perhatikan, semua yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Artinya segala yang dimiliki Ayub, apa saja, kekayaannya, budaknya, 10 anaknya, artinya Tuhan izinkan itu dihabisi. Itu milik Ayub. Oke? Bayangkan. Akhirnya iblis ketika mendapatkan lisensi izin dari Tuhan, dihabisi. Iblis itu benar-benar kejam loh. Enggak punya peri kemanusiaan, adanya peri kesetanan. Semua dihabisi. Bayangkan Bapak, habis. Lalu, hanya jangan ulurkan tanganmu. Artinya, jangan sentuh tubuh atau kesehatan Ayub. Ini proteksi nggak? Proteksi. Jadi Ayub, apakah penulis kitab Ayub itu Ayub sendiri atau siapapun. Tapi intinya setelah melewati semuanya itu, lalu feedback, baru Ayub tahu bahwa Allah bekerja dalam masa. Bagaimana Allah memberikan proteksi dan perlindungan kepada Ayub. Sampai bagaimana menyerang Ayub dan batasan untuk menyerang Ayub pun Allah sudah tentukan batasannya. Oke? Kemudian, setelah semua kekayaan budak dan anaknya dihabisi, kemudian iblis mulai incar tubuh Ayub. Karena kali ini iblis kalah telak. Iblis beranggapan iman pasti bersifat transaksional. Tapi sudah dibuktikan kemurnian iman Ayub. Setelah 10 anaknya habis, harta kekayaannya habis, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kamsiacu. Thanks a lot. Kan hebat tuh. Iman yang dibangun secara murni tanpa transaksional. Iblis kalah telak. Lalu kasus yang lain. Ayub pasal 23, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Coba lihat, Tuhan tegaskan, sebenarnya itu nggak ada alasan menghabisi Ayub. Alasannya apa? Orangnya baik, orangnya itu sangat beriman, sangat saleh. Nggak ada alasan menghancurkan kehidupan Ayub. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Tapi Tuhan izinkan demi membuktikan ada loh di muka bumi orang yang punya iman yang tulus murni, bukan bersifat transaksional. Ayub pasal 24, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ularkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dengan kata begini, Ayub kan belum mengalami kesakitan langsung, baru hatinya kehilangan harta kekayaan, kehilangan 10 anak. Memang Ayub sedih, sakit di hati. Tapi belum sesakit badannya. Coba serang badannya. Dan bagaimana respon Tuhan? Kita lihat. Walaupun Allah mengizinkan iblis menyerang tubuh Ayub, namun Allah tetap memproteksi nyawa Ayub. Dan tidak izinkan iblis membunuh seperti membunuh 10 anaknya. Kita lihat bagaimana proteksi Tuhan. Ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ia dalam kuasamu artinya iblis diizinkan menyerang Ayub. Apakah membuat Ayub keseleo, membuat Ayub kecelakaan, membuat Ayub patah tulang, jatuh, atau apapun, serang tubuh Ayub. Tapi syaratnya, jangan kau cabut nyawanya. Proteksi dari Tuhan nggak? Proteksi dari Tuhan. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Nah ini, tidak melampaui kekuatan. Artinya, ada proteksi dari Tuhan. Jadi, kenapa Ayub bisa temukan kuasa Tuhan? Karena ada proteksi perlindungan Tuhan.
Lalu yang kedua, pemulihan kehidupan Ayub. Kita lihat bagaimana pemulihan itu terjadi. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Perhatikan, 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Artinya Allah memberkati kehidupan Ayub 2 kali lipat dibandingkan dengan dahulu sebelum Ayub mengalami pencobaan. Dan apakah benar Allah berkati Ayub 2 kali lipat? Nah, sekarang kita akan buktikan. Saya katakan 2 kali lipat itu sempurna sampai tidak ada angka satupun yang meleset. Kita lihat. Allah pulihkan Ayub dan memberkati 2 kali lipat. Ini Ayub pasal 1 ayat 3. Nah, ini sebelum Ayub mengalami pencobaan. Perhatikan yang saya cetak merah dan garis bawah itu jumlah hewannya. Angka-angkanya perhatikan. Nah, setelah itu Ayub dipulihkan. Karena Ayub 1 ayat 3 sudah kita baca. Saya hanya akan baca pasal 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Awalnya kambing domba hanya 7.000, langsung 14.000. Enggak meleset satu angka pun. Kemudian 6.000 onta. Onta yang pasal 1 ayat 3 itu awalnya itu hanya 3.000 ekor menjadi 6.000. Kemudian 1.000 pasang lembu. Lembu yang awalnya hanya 500 pasang menjadi 1.000. Dan 1.000 ekor keledai betina. Keledai betina awalnya hanya 500 menjadi 1.000 ekor. Dalam sekejap loh. Allah pulihkan. Nah, kita lihat bagaimana perbandingannya. Perhatikan angka ini. Kambing domba, onta, lembu, keledai betina, sebelum dan sesudahnya angkanya itu persis. Tidak meleset satu angka pun. Kita hitung pakai kalkulator saja kadang-kadang bisa meleset 1 digit. 1 angka. Tapi ini sempurna. Artinya apa? Proteksi Allah sempurna. Berkat Allah juga sempurna dinyatakan dalam kehidupan Ayub. Nah, kemudian bagaimana dengan anak Ayub yang 10-nya hilang? Kita baca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini sebelum dicobai. Dan sesudah dicobai, pasal 42 ayat 13-14, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama itu diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Perhatikan perbandingannya. Ayub 1 ayat 2 dan Ayub 42 ayat yang ketiga. Persis. 10 anak hilang, 10 dikembalikan. Dan jenis kelaminnya pun Allah sudah atur sedemikian dahsyatnya. 7 laki-laki, 3 perempuan. Dan satu hal yang saya tidak tahu adalah urutannya. 7 laki-laki apakah 7 laki-laki, sisanya 3 perempuan? Atau ada selang-seling laki-laki lalu perempuan. Laki-laki perempuan selang-seling intinya 10 anak. Itu yang saya tidak punya gambaran. Kalau betul Allah memberikan persis kembali seperti urutan kelahiran anak-anak laki-laki dan perempuan, saya katakan Allah yang engkau sembah itu Allah yang sempurna. Luar biasa sempurna. Ini saja sudah menunjukkan kesempurnaan Allah. 10 anak hilang, 10 dikembalikan. 7 laki-laki, 3 perempuan hilang, dikembalikan. Hebat nggak Allahmu? Hebat. Kemudian, bagaimana dengan usia Ayub? Bahkan yang di luar biasa, Allah pun mengembalikan usia Ayub. Artinya begini loh. Kita lihat dulu ayatnya. Sesudah itu, Ayub 42 ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya.
Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Artinya sampai cicit-cicitnya. Jadi masalahnya begini. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun. Artinya, untuk mendapatkan kambing domba, Ayub membutuhkan waktu. Bertumbuh dewasa. Ayub dari kecil lahir sampai bertumbuh dewasa kan sudah puluhan tahun tuh. Sampai menikah. Lalu mempunyai anak 10. Kalau Ayub menikahnya umur, katakanlah dia umur 20 tahun. Mudah lah, umur 20 tahun dia nikah. Lalu punya 10 anak. Tadi saya sudah katakan anaknya katakanlah yang dewasa umur 20 tahun. Berarti 40 tahun waktu Ayub. Lalu mendapatkan segala hewan berapa tahun? Ini juga bertahun-tahun. Jadi berapa umur Ayub ketika dia mengalami pencobaan? Kita nggak tahu. Kalau saya boleh katakan, oke lah umur 50 tahun. Ini tafsirnya semua ya. Umur 50 tahun Ayub mengalami kehancuran. Lalu 140 tahun ini adalah usia Ayub yang diperpanjang. Berarti kalau dia mengalami pencobaan umur 50 tahun, sedangkan dia bisa hidup lagi 140 tahun, berarti Ayub mencapai usia 190 tahun. Cukup nggak untuk menikmati berkat Tuhan? 140 tahun menikmati berkat Tuhan itu saya katakan luar biasa. Karena Tuhan kasih 10 anak lagi. Tuhan berikan kekayaan 2 kali lipat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 140 tahun itu usia itu bukan usia Ayub. Berarti dari Ayub mengumpulkan kekayaan sampai memiliki 10 anak dewasa dan Allah kembalikan kepada Ayub. Dengan kata lain, kalau hitung-hitungan saya, tafsiran saya saja, tinggal bergeser kan, kalau Ayub itu umur 50 tahun dia mengalami kehancuran serangan iblis dan hidupnya ditambah setelah dipulihkan 140 tahun, artinya 190 tahun. Kalau Ayub usia 60 tahun, ya tinggal tambahkan berarti usia Ayub 200 tahun. Nah, tinggal geser kiri kanan saja. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dan sebagai penutup, maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Mati dengan tenang. Jadi, Ayub benar-benar menemukan Allah, kuasa, kasih Allah lewat masalah. Kalau Ayub tidak mengalami masalah itu, dia nggak akan temukan kasih dan kuasa Allah. Yakobus 5:10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi Yakobus menulis kepada kita belajar pada peristiwa sejarah kehidupan para nabi dan tokoh-tokoh Alkitab. Dan salah satu yang ditulis secara spesifik oleh Yakobus itu adalah Ayub. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Apa yang disediakan Tuhan kepada Ayub? 2 kali lipat. Tapi prosesnya tidak mudah. Jadi hari ini, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, ketika engkau sedang menghadapi masalah, kesulitan, dan penderitaan itu hanya 2 kemungkinan. Engkau dihajar karena dosamu, solusinya pertobatan. Mohon pengampunan Tuhan. Kalau enggak, engkau akan mengalami saya. Atau engkau sedang menghadapi ujian Tuhan. Kalau engkau mengalami ujian Tuhan, bersabarlah. Maka ketika engkau mengalami keterpurukan ekonomi, keluarga, penyakit dan sebagainya, koreksi diri Anda. Di mana persoalannya? Kalau penyebab itu dosa Anda doa bersujud mohon pengampunan Tuhan. Tapi kalau engkau sedang diuji, bersabarlah. Karena Allah ingin menaikkan level kehidupanmu 2 kali lipat. Enggak gampang memang, tidak mudah. Perlu proses waktu. Tapi kalau waktu pemulihan terjadi, engkau akan bersuka cita, bersorak dan berkata seperti Ayub, dulu aku mengenal engkau dengan
mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku memandang Engkau. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Engkau. Tuhan ingin pulihkan kehidupanmu. Karena itu, dari tema mengenal kuasa Allah lewat masalah, kita sudah belajar tentang kasus perjanjian lama Yusuf dan Ayub. Nah, minggu depan dan selanjutnya kita akan belajar yang ketiga. Dua dan yang ketiga. Karena itu, ikuti 3 sesi yang sangat bagus untuk membangun iman engkau, pengenalan pribadi, pengalaman pribadimu kepada Tuhan dengan baik melalui 3 seri pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar satu tema yang sangat menghibur, menguatkan, dan menemukan jati diri kami dan bagaimana kami mendapatkan penyertaan Engkau, bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kami rindu ketika kami mengalami masalah dan kesulitan, bukan sungut-sungut, bukan kecewa, bukan marah, tapi kami lakukan sebuah introspeksi diri kami. Mengapa ini terjadi pada kami? Jika ini disebabkan oleh dosa, maka kami mohon pengampunan Engkau. Itulah solusinya untuk dapat pemulihan. Tapi jika bukan karena dosa kami, karena setelah kami pelajari, Yusuf tidak punya dosa. Tidak ditemukan di mana dosanya. Ayub seorangnya begitu sempurna yang Engkau puji. Tidak seorang pun di muka bumi seperti Ayub. Tapi kedua tokoh ini mengalami kehancuran. Mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Untuk apa? Karena Engkau sedang memproses mereka untuk menaikkan level mereka. Maka ketika kami mengalami masalah kesulitan, kesehatan bermasalah, ekonomi bermasalah, keluarga bermasalah, semua bermasalah, mungkin waktunya kami untuk lakukan satu koreksi. Dan jika karena Engkau sedang menguji kami untuk menaikkan level iman kami, level kehidupan ekonomi, kebahagiaan keluarga kami, maka kami ingin bersabar. Tuhan, hamba-Mu berdoa, siapapun yang sedang mengalami saat yang sangat berat saat ini, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, pernikahan, masalah anak, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan Tuhan membuat mereka memiliki hikmat untuk menemukan Engkau, kuasa-Mu, kasih-Mu di dalam masalah yang sedang mereka hadapi. Hamba-Mu serahkan siapapun yang menonton video ini agar mereka dikuatkan. Dan jika video ini memberkati mereka, lalu mereka akan bagikan lagi kepada siapapun supaya makin banyak orang terhibur dan menemukan Engkau di dalam setiap masalah yang dihadapinya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, jika video ini memberkati engkau, mohon untuk like, subscribe, dan sharekan ke banyak orang. Mungkin banyak orang yang sedang mengalami penderitaan saat ini. Temanmu, rekan bisnismu, keluargamu, familimu, bagikan video ini agar mereka juga dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita bertemu di sesi yang minggu depan yang tidak kalah menarik, menemukan Tuhan dalam setiap masalah dan kesulitan. Tuhan berkati.